Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an, percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik. Saat dia udah mulai bisa punya rumah nih Bilal, titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan melakukan itu. Si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Dia akan nurunin lagi ke anaknya. Kalau dia nggak berhenti di situ, karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Logikanya mirip-mirip sama orang yang UMR tapi tanggungannya ada beberapa dan dia nggak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja, tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu segala macam. Terlepas kamu mau ngontrak, kamu mau punya sendiri, terserah deh. Tapi kalau kamu mau ngontrak, kamu harus punya uang buat ngontrak sampai usia berapa. Jadi nggak berdasarkan, oh ya gaji gue segini gue ngontrak beginilah. Dan kalau emang udah ada gaji segini, kita tuh juga tahu bahwa kita tuh mampunya ngontraknya di kontrakan yang harganya berapa. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, ada Mbak Prita Gozi. Halo. Akhirnya ke Suara Berkelas. Yes. Prita Gozi adalah dosen dari FEB UI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan juga CEO dari Zap Finance dan Principal dari Zap Finance. Yes. Terima kasih Mbak, welcome to the show. Thank you udah ngundang. Aku penasaran karena aku sering nonton atau lihat konten-kontennya. Ada konten yang aku save, yaitu tentang ngelewatin 3 financial journey. 20-an, 30-an, 40-an. Dan aku rasa kayak 20-an, 30-an itu sama aja. Tapi Mbak Prita malah nge-breakdown itu dengan journey yang berbeda atau step by step yang berbeda Yes. gitu. Boleh ceritain ke kita, aku penasaran. Boleh. Jadi di konten itu tuh aku share kalau financial journey itu basically tuh kita bisa bagi 3. Di usia 20-an tuh sebenarnya adalah masa kita surviving. Nah aku istilah nuanginnya tuh dengan kerja living. Nah terus usia 30-an naik lagi, itu adalah usia dimana kita tuh mulai stabil, biasanya tuh gitu. Nah aku nuanginnya dengan kerja saving. Oke. Nah di usia 40-an hopefully everything udah mulai sustain dan kita akhirnya bisa grow gitu kan. Nah di situ aku menuangkannya menjadi saving, playing. Aku Tidak bilangnya kerja gitu. lagi. Ya bukan gak kerja lagi sih, masih kerja tapi ada saving dan ada playing juga lah. Nah sebenarnya aku tuh mesti balikin dulu nih dengan istilah living, saving, playing itu. Yes. Itu adalah istilah yang sering banget aku pakai sejak aku pertama kali mulai sering ngajar atau bikin dulu materi konten. Tadi kita sempat ngobrol, konten zaman dulu tuh masih artikel gitu kan, jadi agak panjang. So aku berusaha mencari apa ya pengganti dari ini adalah kebutuhan, ini adalah apa, something yang lebih simple dan mudah-mudahan catchy gitu. Aku akhirnya nemu waktu itu tiba-tiba pas sebelum mau naik panggung, living, saving, playing, kayak ada yang ngebisikin aja gitu. Entah gimana. Akhirnya aku jadi sering pakai itu. Living adalah berbagai pengeluaran yang memang harus kita lakuin Bilal. Karena tanpa itu hidup kita gak bisa berjalan. Contohnya makan, minum, rumah tinggal. Meskipun kos ya gak apa-apa, tapi kita tetap butuh rumah tinggal, transportasi. Itu semua masuknya ke living. And then kita punya playing. Nah playing ini adalah pengeluaran yang bisa jadi keinginan, bisa jadi kebutuhan kita. Intinya dia membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau itu gak ada, kita masih gak apa-apa tapi gak nyaman aja. Nah itu adalah playing. Dan yang terakhir adalah saving. Nah saving itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kan to save. To save itu kan sebenarnya bukan nabung, tetapi kayak menyisihkan, mengalokasikan, apapun itulah namanya. Saving itu sebenarnya lebih general, karena saving ini bisa terus kita aplikasikan jadi tabungan, bisa juga jadi investasi atau apapun. Intinya terbagi menjadi 3 itu. Nah, aku ngelihat di usia 20-an, biasanya tuh kita akan fokus tuh adalah kerja. Dan lebih banyak orang yang memang kerja buat surviving. Hanya sedikit orang yang kerja tuh untuk passion, apa istilahnya
ini diri itu aktualisasi karena nggak semua orang seberuntung itu. Benar. Yang aku lihat adalah di usia 20-an akhirnya kita hampir kerjain ya udahlah apa aja, yang penting kita bisa survive. Nah, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena di usia 20-an ini pada saat kita tahu ini adalah momen kita survive, sebenarnya di sini tuh harus kita benar-benar pikirin yang buat living itu jangan porsinya terlalu besar. Kenapa? Karena pada saat kita udah membiasakan diri, punya pengendalian diri, di umur 30 tuh lebih gampang biasanya. Hopefully di umur 30-an penghasilan kita meningkat. Akhirnya kita punya nih alokasi buat bisa kita sisihin. Yang mana mungkin di umur 20-an ada yang bisa ada yang enggak, kira-kira tuh gitu. That's why I call it kerja-kerja mulai saving. Nah, dengan saving ini sebenarnya kita lagi berusaha membentuk yang namanya triangle of income. Triangle of income ini itu adalah satu struktur di mana orang kalau bisa dapat penghasilan itu dari kerja aktif dia. Kayak misalnya sekarang kita kerja aktif, and then terus dia harapin juga dia dapat penghasilan dari portfolio income. Artinya kan harus ada save-nya dulu dong. Yang di save itu nantinya bisa menghasilkan income. Dan jangan lupa ada juga mungkin pekerjaan atau aset yang memang juga bisa kasih penghasilan. Sebagai contoh misalnya kayak penulis, dia nulisnya sekali ya, hopefully dia dapat royalti. Nah itu adalah income yang terakhir yang kita sebut productive income. Nah kalau kita bisa build itu di usia 30-an dengan jumlah berapapun itu, hopefully di usia 40 kita kerjanya tuh lebih enak, lebih bisa memilih mau ngerjain apa karena kita udah bisa masuk ke fase playing yang mana membuat hidup kita lebih nyaman. Jadi kalau ada yang bilang di usia 20-an tuh yang penting cari kenyamanan hidup dulu, kalau bisa jangan. Karena di usia 30-an percayalah sama Prita Gozi yang udah mengalaminya dan banyak orang lain, rata-rata orang di umur 30-an itu beban hidupnya akan naik karena mungkin dia menikah, dia punya tanggungan dan lain-lain. Dan di umur 40-an itu sebenarnya menurut data statistik adalah generasi sandwich yang mungkin sesungguhnya. 40-an. Jadi from the beginning generasi sandwich itu termnya dulu diciptakan ya waktu tahun 80-an dari Amerika Serikat. Itu sebenarnya adalah untuk mereka yang usianya 40-an 50-an. Kenapa? Karena pada saat orang ini umur 40-50 dan kalau dia punya orang tua, biasanya orang tuanya tuh udah lansia banget. Tapi kalau kamu misalnya masih umur 20, mungkin orang tua kamu mungkin udah gak kerja atau baru mau pensiun tapi masih di 50-an lah. Misalnya kita ajak kerja tuh masih mungkin, tapi mungkin gak bisa terlalu produktif gitu loh. Paling-paling mungkin kita nanggung adik atau apa, tapi kan adik ini juga bakal lulus. Bener nggak? Dan adik itu pada lulus ya harusnya dia bisa ini sendiri kan. Jadi memang titiknya itu sebenarnya di 30 supaya di umur 40 ini akhirnya tuh dia benar-benar bisa mulai playing dan nyaman. Dan ngejar di 50 itu udah financially independent. Di titik survive tadi aku masuk ke kacamata anak 20-an kali ya. Karena ketika kita survive, kita juga harus punya alokasi dana untuk playing tadi gitu, healing lah lebih tepatnya. Apakah itu salah Mbak Prita? Kalau di kacamata Mbak Prita sendiri? Oke, itu nggak salah. That's why aku selalu bilang living, saving, playing, tiga-tiganya penuhin. Tapi prioritasnya yang mana? Itu adalah living duluan, to be honest. Karena itu fakta hidup. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, di mana biaya-biaya mungkin banyak yang naik, inflasi dan sebagainya. So itu adalah fakta hidup. So what you need to do adalah you need to understand what makes you really happy. Supaya playingnya itu benar-benar tepat sasaran, Bilal. For example, I know exactly apa yang membuat aku happy. Makanan gak terlalu. That's why kalau aku ditanya makanan, makan apa aja gue mah hayo aja terserah. Karena buat aku ngejar harus yang seperti ini tuh biasa aja. Tapi aku punya kesukaan lain. Yaitu aku suka banget kayak di rumah tuh nonton streaming. Terus aku suka banget kalau misalnya aku lagi traveling, aku tuh gak mau susah. Kenapa? Karena kerjaan aku sehari-hari, aku dinas tuh udah sering susah gitu. Jadi kalau gue lagi traveling yang for myself, aduh sorry banget gue gak bisa tuh yang kayak bawa abon kering kentang gitu ya, nasi gitu gue gak mau. Jadi kalau emang itu belum dapat, gue kumpulin uangnya, kira-kira tuh kayak gitu. So you need to understand exactly what makes you happy, supaya saat kita mengeluarkan playing itu, Bilal, itu benar-benar efeknya tuh long last.
Pada saat kita udah ngerti itu, percayalah playing kita itu akan tepat sasaran. Dan akhirnya kita bisa mengatur keuangan kita tanpa kebablasan. Kalau dari pengalaman Mbak Prita sendiri yang udah melewati fase 20-an, 30-an ya, apa kesalahan yang harus dihindari oleh orang 20-an dan 30-an? Mungkin boleh 3 kesalahan, karena baik dari kita sekarang mungkin tidak bisa melihat dari sudut pandang usia 40-an. Kalau aku masih 20-an, ngeliat 40-an kayak Jauh banget masih gitu aman ya. deh, masih aman, aku bisa saving gitu ya. Apa yang harus aku hindari dari sekarang? Ya itu pertanyaan bagus banget. Di konten itu aku juga bilang, kesalahan pertama yang harus kamu hindari adalah biasanya di umur 20-an tuh orang kepingin aktualisasi pencapaian dia. Dan paling gampang aktualisasi pencapaian itu adalah membeli kendaraan. Ya, kenapa? Kelihatan. Benar. Kalau rumah ya masih lu selfie gitu kan di depan rumah gitu atau depan apa kan orang juga males lihat ya. Tapi kalau mobil tuh kayak ketok gitu loh, orang Jawa bilang tuh gitu kelihatan. Benar. Nah, yang paling bahaya adalah kamu beli kendaraan dengan bantuan cicilan di atas 5 tahun. Itu bahaya banget. Oke. Logikanya kendaraan itu kan akan depresiasi. Makanya kalau sampai kamu beli dengan bantuan cicilan, itu sebenarnya maksimal secara teori financial plan itu cuma 2 tahun. Pertanyaannya kalau 2 tahun, ya mobilnya LCC dong gitu kan, istilahnya kayak gitu ya, apa tuh yang low cost apa itulah gitu kan. Terus akhirnya kita jadi naikin dikit gitu. Padahal itu titik kesalahan pertama. Karena once cicilan kita agak naik di area aset yang depresiatif seperti itu, maka kemampuan saving kita nurun. Benar. Ya dong. Yep. Ya kan? Dan kamu udah kebiasaan ada di situ gitu titiknya. Itu biasanya kesalahan yang pertama. Nextnya adalah saat dia udah mulai bisa punya rumah nih Bilal. Saat dia udah mulai punya rumah, titik kesalahannya adalah, wah ini rumah yang udah gue idam-idamin, gue udah frugal living banget, jadi sekarang gue mau ngisi rumah gue gila-gilaan. Salah. Jangan melakukan itu. Sabar. Lihat aja, masuk dulu ke rumahnya. Understand your own lifestyle, kebutuhan kita. Karena sering banget ini kayak ibu-ibu baru melahirkan anak, segala perintilan dibeliin gitu ya, nggak taunya nggak kepake. Tanya deh sama ibu-ibu baru ngelahirin anak pertamanya, udah beli sendok ini apa segala macam, buntutnya nggak dipakai, buntut akhirnya dia dapetin tuh yang enak buat dia sama bayinya. Itu sama dengan rumah Bilal, karena everyday we live in that house, kita understand exactly sebenarnya lifestyle kita tuh apa sih. Apa kita orang yang lebih sering di depan sofa, atau kita orang yang memang butuh ada ruang tamu, ruang ini, atau itu semua malah bisa mix apa gimana. Itu akhirnya kita understand apa yang memang kita butuhin. Nah, kalau itu bisa kita redam, biasanya kredit renovasi kita tuh nggak ada. Karena godaan kita adalah misal kita beli rumah yang memang dari developer, kita pengen renov nih sesuai dong impian kita. Nah itu letak kesalahan yang kedua. Nah yang terakhir letak kesalahannya adalah menganggap again pensiun terlalu lama. Oke, menganggap pensiun terlalu lama. Yes, karena kan logikanya gini ya, gila gue baru umur 20-an ngapain gue mikirin pensiun. Itu exactly apa yang di otak aku juga dulu. Aku relate juga. Ya kan, kayak emang gue udah setua itu gitu kan, gampangnya kayak gitu. Ini bukan ngomongin setua itu, tapi ini ngomongin habit. Kenapa? Karena saat kita tidak memaksakan diri kita untuk mencoba menyisihkan untuk our own retirement life, it would be too late saat kita udah sadar. Dan pada saat udah late, kita jadi terpaksa bikin savingnya tuh harus agak lebih besar. Jadi kita tiba-tiba kayak, kok tiba-tiba gue kayak frugal apa segala macam. Padahal kalau kita punya kebiasaan itu bisa lebih bagus. Nah itu sebenarnya yang dulu aku tuh nggak ngerti ya. Waktu dulu ibu mertua aku tuh pernah nasihatin aku pada saat aku pertama kali fresh grade, kamu kurang ya kalau cuma 10% buat retirement. So gue kayak, hah? Kalau 10% kurang emang berapa? 30% gitu kan. Terus dia bilang sebisa mungkin 50%. Buat aku saat itu tuh kayak absurd banget gitu loh. Gimana ceritanya sih 50% gitu ya bisa gue ini, dan kenapa mesti 50%? Ternyata then I understand bahwa dalam hidup tuh plot twistnya banyak banget. Jadi kalau nggak pada saat the moment kita bisa 50% kita kerjain, nanti nggak akan terjadi tuh momen itu lagi gitu loh Bilal. Karena kayak so many things happen in our life gitu, plot twistnya banyak banget gitu ya. Or saat misalnya kita beneran ada duit ya, kita nggak pernah kebayang buat target kita tuh 50%. Jadi kita pakai buat yang lain. Ya nggak sih? Nah sekarang ya coba lu pikir baik-baik ya. Kalau misalnya kita nyisihin income kita sekarang, let's say ambil setengah lah gitu ya, 50% untuk retirement.
logikanya itu aja ya, kita tuh udah nurunin taraf hidup loh. Kan taraf hidup kita 100%. Ya. Terus udah lu turunin gitu loh. Istilahnya kalau kita bilang tua juga belum tentu susah, ya understand gitu. Tapi kalau sampai plot twistnya ternyata jadi susah, kan kita kan ngerepotin orang istilahnya gitu. So kenapa enggak? Ya udah kita sisihin. Kalau ternyata nanti ini ternyata bisa kita pakai nih, misalnya buat dana pendidikan anak lah atau apa ini itu, kan jadi bagus banget gitu loh. Benar. Tapi mindsetnya tuh harus ke situ. Perkara udah bisa dikerjain apa enggak, itu adalah hal yang berbeda gitu. Ya, aku setuju. Coba bayangkan, kamu yang masih menonton ini punya tempat kerja yang keren, kantor yang super nyaman, yang bikin kamu kerjanya lebih produktif. Yap, gak semua orang punya kantornya sendiri, tapi sekarang kamu bisa sewa kantor keren di V-Office. Harganya mulai dari 150 ribuan per bulan. Gak percaya? Bisa cek langsung V-Office. Tadi pas ngomongin tentang ketika punya rumah baru, pengen ngisi sebanyak mungkin, itu persis banget sama cerita temanku yang kayak dia orangnya suka olahraga gitu, dan ketika punya rumah baru, tenang Bil, gue akan ada gym di rumah gitu. Oh gitu, terus? 3 bulan berjalan, karena aku juga member salah satu gym, terus kayak di rumah bosan deh Bil. Akhirnya ke gym juga? Akhirnya ambil member juga di gym di luar gitu loh. Itu relate sih, maksudnya kadang kita merasa kita punya kemampuan, tapi kita belum belajar atau memahami lingkungan kita, atau kita punya feel seperti apa di rumah baru mungkin. Jadi ingin terlihat sukses juga ada tuh di situ tuh. Pastilah. Dengan beli barang, beli mobil dan segala macam. Kalau Mbak Prita sendiri yang mungkin sudah lama di industri keuangan seperti ini, bisa mencium nggak sih aroma orang yang memang ingin terlihat sukses ya, atau beneran sukses atau beneran kaya tapi tidak ingin terlihat gitu, atau pernah mengalami hal itu gitu? Oh ya sering dong. Gimana? Aku penasaran sih. Sering banget, karena gini, kita tuh sebenarnya manusia itu ya, aku juga mempelajari baru-baru beberapa tahun terakhir sih sejak pandemi, itu kita tuh ternyata kebagi jadi beberapa tipe kepribadian. Oke, yang pertama tuh namanya money avoiders. Buat dia tuh kayak ada uang nggak ada uang sama aja lah. Terus katanya uang akan datang dengan sendirinya saat kita perlu. Kepercayaannya tuh gitu, gitu ya. Makanya biasanya kalau diajak ngumpulin duit buat dana pendidikan anak, jawabannya selalu tiap anak udah ada rezekinya. Nah, yang kedua adalah tipe yang namanya money vigilance. Ini biasanya terlalu berhati-hati nih. Nah, orang yang terlalu berhati-hati ini biasanya masa lalunya itu suka ada hal-hal yang gak enak kejadian sama dirinya dia. Entah itu pernah ketipu, ngelihat orang tuanya bisnisnya bangkrut. Jadi dia tuh lebih kayak hati-hati banget pada saat mengeluarkan uang. Nah, pada saat dia hati-hati banget mengeluarkan uang, bisa jadi sebenarnya dia tuh udah kemampuannya di atas, tapi dia jadi kayak kelihatan kok agak pelit ya. Orang lain mungkin menilai gitu, buat dia enggak. Buat dia adalah saya pokoknya mau ngejaga apa yang udah saya dapetin dengan susah payah. Itu yang kedua tuh, namanya money vigilance. Yang ketiga, money status. Nah kalau ini yang seperti tadi tuh, yang emang dia pengen semua orang ngelihat, gue levelnya udah ada di sini loh gitu. Bahkan kadang-kadang mencari validasi dari lingkungan based on apa yang orang ngomong tentang dia. Gimana tuh? Misal, gila si Bilal keren banget ya sekarang, podcastnya berkelas banget, gila datengin artis-artis gitu kan. Tapi aslinya lu gimana juga buat lu tuh kayak wah ini nih yang gue cari gitu. Tapi aslinya lu lagi gimana, apa misalnya lu lagi kesusahan nyicil duit apa segala macam, orang gak ada yang tahu gitu loh. Pokoknya orang lihatnya Bilal sukses dah gitu. Dari luar. Dan lu happy with that gitu loh. Dan lu enjoy diseru-seruin kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang tadi lo bilang tuh, dia sebenarnya nggak mampu segitu tapi dia pengen kelihatan kaya. Ya, nah, ada yang paling terakhir nih namanya money focus. Kalau orang yang money focus ini, pokoknya dia motivasinya adalah kalau gue pengen dapetin itu, gue pasti bisa. Jadi pokoknya apapun itu gue pasti bisa. Tanpa dia ngelihat kemampuan dirinya dia dalam hal misalnya dia sebenarnya udah capek, udah burn out, udah ini buat itu, tapi wah dia kejar banget. Pokoknya money focus. Biasanya orang-orang kayak gitu juga suka banget sama cicilan. Oh gitu? Karena buat dia cicilan itu katanya semangat hidup. Dalam konteks? Dalam konteks jadi dia kerjanya rajin. Oke. Katanya kalau gak ada cicilan kayak apa nih yang dikejar katanya gitu. Oke. Ya buat lu mungkin enggak, tapi kalau orang lain ada yang banyak yang kayak gitu. Oke. Jadi katanya kalau gak ada cicilan tuh kayak kerja gak semangat nih, apa nih yang dikejar nih kalau gak ada deadline gitu loh, kira-kira tuh kayak gitu. Aku juga pernah dengar yang nomor 4 tadi itu dari temanku sendiri, yang dimana dia bilang kayak, lu Bil ada utang gak? Gak ada gitu.
lu harus ada utang. Kalau lu gak ada utang, itu gak ada yang nge-push lu untuk working harder atau smarter gitu loh. Terus lu mikir satu sisi, oke ya juga. Tapi satu sisi lain, emang karena gak ada pressure-nya gitu loh. Makanya dia mungkin pakai mindset itu gitu. Bisa jadi dia masuk yang money focus. Oke. Itu sebab memang orang itu akan terbelah jadi 4 itu, dan akhirnya ends up dengan yang kita lihat nih, oh nih orang tuh sebenarnya bisa ya, dia sebenarnya well off banget tapi nggak kelihatan. Ada juga yang well off dan kelihatan. Ada yang juga misalnya sebenarnya nggak well off tapi kelihatannya seperti well off gitu kan. Nah itu sebenarnya hasil dari gimana kita dibesarkan, lingkungan kita seperti apa gitu. Terus gimana kita kebiasaan mengambil keputusan finansial. Jadi kalau aku bilang sebenarnya itu bukan perkara satu salah satu benar, enggak. Tapi once kita misalnya milih gaya hidup atau cara hidup seperti itu pasti ada plus minusnya. Iya. Orang yang misalnya milih gue pengen kelihatan nih kalau gue ini, ya plusnya mungkin dia dihargai orang. Dia dapat tuh, maksudnya kayak orang tuh ngelihat dia tuh hormat apa segala macam ini, itu Mungkin bisa bangun respect. relasi dari sana. Exactly, atau networking atau apa Iya. ini itu kan mungkin aja. Tapi bahayanya mungkin itu nggak sustainable gitu loh. Jadi bisa jadi sekarang bagus, nanti tiba-tiba jatuh, jadi hidupnya tuh roller coaster banget gitu loh. Itu kan plus minus ya. Mungkin buat dia I'm okay with this, tapi mungkin untuk orang lain enggak. Jadi kalau aku bilang kuncinya tuh kita mesti understand ourselves untuk kita tahu yang seperti apa sih cara mengelola uang atau cara mengendalikan diri atau cara menjalani hidup yang memang bisa membuat kita sejahtera gitu loh. Aku ingin masuk ke dunia Mbak Prita ya. Relasi Mbak Prita dengan uang, transisinya dari 20-an, 30-an, 40-an sekarang seperti apa? Karena kadang aku sendiri kadang agak sedikit emosional dengan uang. Kadang tiba-tiba aku udah mengelola sebaik mungkin, ada hal tak terduga. Kayak misalnya ada teman datang dari luar negeri terus ke sini ke Jakarta, which is aku harus bantuin mereka tuh kayak wah ternyata keluar dari budget aku. Itu ada sisi emosional kayak tapi Mbak Prita sendiri gimana sekarang hubungannya sama uang? Jadi ini menurut aku juga ada kaitannya dengan generasi. Aku tuh bisa dibilang dulu tuh gue pikir gue milenial awal ya, karena dibilang katanya milenial paling awal tuh 80-an. Terus tiba-tiba sekarang dibilang 80 berapa baru milenial. Jadi gue generasi X, gue rada bingung sih gue generasi mana nih. Kayak gue agak-agak lost di tengah-tengah. Yeah. Intinya kita adalah generasi yang pernah merasakan krisis moneter, itu kuncinya. Nah, itu menurut aku tuh pembeda banget loh Bilal dengan mungkin mereka yang nggak pernah tahu krisis moneter tuh seperti apa. Nah, untuk aku at least ya dan suami aku yang ngerasain itu, dan pada saat itu suami aku tuh lagi sekolah di luar negeri. Itu berat banget dia bilang. Itu beratnya luar biasa. I don't think that orang punya kapasitas untuk bisa melakukan seperti itu. Nggak semua orang bisa begitu. Orang ngelihatnya mewah, keren gitu sekolah di luar negeri. Yang mereka nggak lihat adalah dia tuh benar-benar nggak ada rumah di sana. Jadi saling numpang aja gitu loh. Tinggal di rumah ruang tamu, nggak ada heaternya. Jadi tidur tuh pakai kayak di gunung gitu loh, pakai ini segala macam. Nah, hal-hal seperti itu. Terus kayak aku juga ngalamin, tapi aku di Jakarta kan. Itu membuat kita tuh lebih aware aja. Jadi pada saat akhirnya kita punya uang, kita tuh nggak take it lightly. Karena kita tahu ada masa-masanya itu nggak dapet gitu loh. Tapi gue juga bersyukur jadi orang bukan yang pelit-pelit amat. Jadi kayak seimbang gitu loh, kayak understand that ini juga tetap harus dikeluarin, bukannya disimpan terus, tetapi harus ada yang bisa disimpan. Itu yang shapes me up di usia 20-an. Dan gue mesti cerita, aku sama suami aku tuh nikah muda. Karena kita dulu sekolah. Jadi di usia 24 tahun aku udah punya anak pertama. Dan itu momennya saat aku pekerjaan pertama yang berbayar di Jakarta. Jadi aku kerja kantoran di tech company, aku punya anak. Oke. Itu rasanya tuh berat Bilal. Kenapa? Karena aku ngeliatin orang-orang pada bisa ngejar karir, aku enggak. Karena aku ada anak di rumah. Jadi aku startnya sama suami aku, kita sama-sama masuk kayak management trainee gitu. Dia tuh bisa begini, gue di sini aja gitu. Wah itu rasanya tuh kayak gimana banget. Jadi pada saat itu sempet kayak, gue pengen shopping belanja apa segala macam. Itu relasi gue sama uang di usia 20-an. Tapi terus ya itu ibu mertua kan ngomong gini-gini. Gue ngerasa gue udah save 10% sisanya. Gue shopping gitu kan ya. Apalagi kan katanya uang istri gitu kan. Terus dia bilang kayak gitu gue diem gitu ya. Gimana caranya ya 50% gini. Oh ternyata caranya adalah gue gak shopping udah gitu aja.
Karena kalau digabung penghasilan suami dan istri ini kan jadi kayak hampir setengah-setengah lah gitu Iya, ya. iya. Ya. Jadi kalau dia bilang disuruh setengah, oh berarti simpelnya adalah penghasilan istri itu yang di save semua. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu. Karena yang penghasilan suami ini yang buat hidup. Gimana deh caranya penghasilan suami itu mesti bisa buat hidup. Ini kan sebenarnya logikanya mirip-mirip sama orang yang UMR tapi tanggungannya ada beberapa dan dia nggak bisa saving. Jadi penghasilan si suami ini yang memang buat hidup aja. Tapi penghasilan si istri inilah yang memang buat save, buat dana darurat, buat ini, buat itu segala macam. Akhirnya itu yang gue kerjain di usia 20-an. Nah di usia 30-an lebih berat lagi. Kenapa? Karena di akhir usia 20-an aku gak punya pekerjaan. Jadi di tech company itu role aku hilang. Kasarnya nih either lo kena layoff atau lo mesti downgrade ke role yang lain. Kira-kira seperti itu. Aku pilih keluar. Jadi di umur mau 30 aku gak punya kerjaan Bilal. Padahal anak udah 2. Itu baru punya anak yang kedua. Itu beratnya luar biasa. Akhirnya apa yang aku kerjain? Ya udah aku lihat skill apa yang bisa kerjain. Pokoknya semua penghasilan dari skill itu gue kumpulin abis-abisan. Karena gue tahu wah ternyata bisa juga ya gue kena layoff kayak begini. Istilahnya tuh kayak gitu. Di umur 20-an jelang 30. Yang mana harusnya katanya kan menjelang 30 tuh sukses itu mulai di depan mata gitu. Ternyata kita malah penghasilan berkurang gitu kan. Tapi hari itu, momen itu tidak ada cicilan, tidak ada utang. Ada dong. Oke, semakin berat ya. Semakin berat banget. Itu ada cicilan rumah apa segala macem. Makanya itu yang membuat aku akhirnya oh I have to make this happen. Apa itu? Yaitu merintis si financial planning consultancy ini. Dan itu nggak mudah karena nggak kayak sekarang yang aksesnya tuh kayak everyone can just, bukan just ya, tapi kalau kita bagus kita bisa make konten apa segala macam, kita bisa make on our own. Kalau masa itu tuh enggak. Kita tuh harus kerjasama sama media besar dan lain-lain, dan orang lihat siapa sih Prita Gozi gitu kayak anak pitik kayak begini gitu, ngapain kita percaya sama dia ibaratnya gitu. Itu susahnya luar biasa. Which is itu sebelum 2010. Itu sebelum 2010. Ya udah akhirnya pada saat 2010 dan itu akhirnya wah gila. Itu apapun uang yang kita punya itu gue kumpulin. Apapun uang yang suami gue hasilkan, suami gue alhamdulillahnya karirnya emang bagus banget gitu ya. Itu kita kumpulin buat apa? Ngelunasin rumah lebih cepat. Nah ini Bilal kuncinya di 30-an. Kan mindsetnya udah tadi tuh kata ibu mertua sebisa mungkin 50%. Gak bisa dong, namanya juga penghasilan udah kurang pas segala macem. Pada saat itu cicilan rumah lunas, ternyata jadi bisa. Oke. Karena cicilan tuh kan gede banget ya ternyata ya. Jadi saat dia gone, itu langsung gue gantikan dengan saving itu. Gue kejar tuh. Itu baru bisa kejadian di 35 apa 36 lah umur gue. Gue kejar, cepet banget. 2 tahun dana kuliah anak pertama dapat. 2 tahun, setahun kemudian dana kuliah anak kedua dapat. Beberapa tahun kemudian mungkin baru kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu itu yang suka orang-orang ributin 4% rule, akhirnya gue dapet juga angka itu gitu loh. Kira-kira tuh gitu. Tapi lu bayangin ya, gue start di usia 24. Gue baru dapetin itu mungkin di usia 43 kali. Itu berapa tahun? Hampir 20 kan. Artinya gak ada yang instan. Mungkin untuk sebagian orang ada kali yang instannya kripto atau apa gue gak tahu. Tapi jalur gue gak gitu. Jalur gue tuh karyawan, ini segala macam. Ya udah nikmatin aja. Emang ini rezeki gue begini. Tapi kan at the end dapat juga. Gitu. Realistis ya. Exactly. Menarik banget. Tadi Mbak Prita juga mention tentang dana pendidikan anak ya. Yes. Dan aku juga sempat baca tulisan Mbak Prita. Yang dimana komitmen terpanjang di financial planning itu bukan cicilan rumah, melainkan pembayaran dana pendidikan anak. Satu anak sama dengan 18 tahun bayar pendidikan mereka. Kalau pakai topi antagonis, ada juga orang tua yang melihat itu sebagai investasi masa depan. Anakku investasi. Ini mungkin agak tertampar bagi sebagian orang, tapi aku mau masuk ke cara pandang yang Mbak Prita. Bagaimana yang sebenarnya atau seharusnya kita melihat dana pendidikan anak. Pertama, I feel so sorry untuk anak yang mungkin orang tuanya masih berpikir seperti itu. Nak, I understand what you feel, jadi sabar ya. Sabar. Udah sabar ya. Sabar gitu. Alhamdulillah aku dan suami aku sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Pertama, kita tuh percaya bahwa kita tuh menikah tuh sadar. Aku dan suami aku menikah secara sadar. Kita punya anak juga sadar.
ya bikinnya juga sadar kan, Ya. gitu. Artinya pada saat kita sadar, ya kita ngerti bahwa anak itu adalah amanah dan tanggung jawab orang tua. Aku sedikit religius, sedikit belok. Yap. Emang begitu juga ajaran di agama aku, gitu kan. Sebagai muslim tuh seperti itu. Nggak ada tuh yang bilang bahwa anak tuh berutang atas apapun yang orang tuanya udah keluarin, tuh nggak ada. Ya. Tapi aku memang bertanggung jawab mendidik anak juga baik secara segala ilmu termasuk agama. Hopefully kalau dia juga jadi anak yang soleh dan soleha, kan orang tuanya juga yang kebagian. Benar. Kan sebenarnya kayak gitu aja gitu loh. Tapi bukan dengan cara aku nunjuk ke anak, lihat ya apa yang bunda sama ayah udah kerjain nih. Nih tagihan dari kamu dulu nih, kamu lagian sih dulu lahirnya sesar pakai sungsang segala gitu kan. Mestinya kalau kamu udah ini kan segala macam kamu lahir normal aja lebih murah, apalagi gini-gini. Kamu sih lagian kurang pinter gak dapat beasiswa. Itu ada istilahnya loh. Namanya financial enmeshment. Financial embarrassment. Enmeshment. Itu adalah sikap hidup orang tua di mana dia itu menekan anak dari sisi finansial, dalam artian kamu itu ngutang sama saya karena saya udah ngerjain segini banyak untuk kamu. Dan itu bahaya banget. Karena penelitian di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa 80% kualitas anak itu ditentukan oleh orang tua yang berkualitas. Jadi orang tua tuh emang harus berkelas, sorry banget. Yap. Karena orang tua gak berkelas, itu menghasilkan anak yang juga gak berkelas. Itu akan turun-temurunnya seperti itu. Meskipun ada, tapi secara data sangat kecil. Tapi itu ada. Gini ya, kalau kita ngomong financial enmeshment, anak itu bukan masalah siapa yang di masa tuanya bisa ngebayar balik orang tuanya dengan duit. Tetapi siapa yang di masa dewasanya itu bisa bahagia, sejahtera, dan bertanggung jawab penuh terhadap dirinya dia. Itu anak yang berbakti tuh begitu. Dia gak nyusahin orang tua, dia gak ini gak itu segala macam gitu kan. Jadi mindsetnya yuk kita balik. Kenapa? Karena bahayanya gini. Satu, kalau kita gak nyiapin itu nih Bilal. Pertama, anak akan ngerasa hubungan anak orang tua tuh transaksional. Artinya, nih kalau misalnya ini kan ayah sama bunda udah ngerjain gini ya. Jadi kalau kamu nggak balikin nih, misal contoh ya, anak aku tuh sekarang baru kuliah itu ke University of Melbourne. Lihat aja deh search up sumber-sumber itu berapalah angkanya. Oke. Ketebak sih ya. Ya, even dapat beasiswa pun itu tetap ada living expenses. Yang mana silakan lihat di Melbourne seperti apa. Tapi tidak sekalipun kita bilang sama dia balikin ya nanti dengan pekerjaan yang gajinya segitu juga, gitu loh. Kenapa? Karena itu adalah hak dia. Itu amanah kita sebagai orang tua. Oke. Yang kedua, bahayanya apa? Kalau orang tua ngelakuin gitu terus. Anak tuh gak bakal mandiri, Bilal. Kenapa? Karena the way dia mengambil keputusan itu semuanya adalah apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Apa nih yang bisa gue kasih balik ke orang tua? Itu macam-macam loh. Dari sekolah aja bisa kayak gitu. Contoh ikut lomba-lomba. Kadang-kadang ikut lomba-lomba itu anak bukan karena dia pengen. Dia pengen aja orang tuanya tuh kayak, oh aku bangga banget kamu dapat medali gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi belum tentu karena dianya mau. Kalau dianya mau juga bagus. Tapi kalau enggak itu yang bahaya. Nah ini yang terakhir nih yang juga bahaya banget menurut aku. Itu adalah si anak ini itu nanti akan menghasilkan kayak trauma generasi. Dia akan nurunin lagi ke anaknya. Kalau dia gak berhenti di situ. Karena yang dia pahami adalah inilah cara mendidik anak. Yang dia pelajari seperti itu. Dulu dia digituin sama orang tuanya, katanya orang tuanya juga dulu digituin sama kakek neneknya dan seterusnya. Nah itu jadi gak kelar-kelar. Nah itu bahaya banget karena anak ini sulit untuk bahagia. Kamu pernah gak dengar banyak orang ya yang bilang generasi sandwich apa daya. Mau bahagia juga gak mungkin. Karena kalau kita bahagia, misalnya kayak kamu nih traveling kemana, terus ngelihat yang di rumah pada gak traveling tuh kayak ada rasa guilty gitu. Iya. Itu sebenarnya efek financial enmeshment. Karena kalau kamu misalnya traveling nih gitu ya, nanti keluarga ngelihat banyak duit nih gitu ya, bisa pergi ke sini, bisa gini-gini segala macam. Terus oleh-olehnya mana gitu. Wow, semakin beban ya. Semakin beban kan? Kan orang jadi kayak, udah deh gak jadi deh, masa gue mau pergi apa gue lagi mau shopping trip nih, emang gue just tip atau apa sih kayak gitu kan, kira-kira kayak gitu. Nah itu bahaya banget. Nah karena aku dan suami aku tidak mau seperti itu, jadi kita mengusahakan yang namanya dana pendidikan. Nah kita nih udah ngalamin nih Bilal, karena anak kita udah di tingkat 3. Jadi si 18 tahun itu tuh it's true.
Dan zaman sekarang kadang sekolah aja nggak cukup. Lomba-lomba, les-les, apa segala macam, tutor ina itu, bimbel ina itu gitu. Mau masuk kuliah aja bimbelnya setahun, bener nggak sih? Bener. Ya kan gitu, apa PTN favorit atau apalah gitu. Jadi kan artinya memang nggak main-main nih. Nah, terus yang kedua aku lihat adalah karena aku sebagai financial planner, aku kan sering membersamai mereka-mereka yang mau pensiun. Ini jadi masalah saat orang tuanya pensiun, anaknya belum lulus. Oke. Jadi kadang kan ada orang yang istilahnya dapat anak udah usia berapa gitu ya, sehingga orang tuanya udah masuk 5556, anaknya masih SMP, anaknya masih SMA. Itu kan sesuatu yang kalau nggak dipikirin, itu uangnya dari mana? Kan jadi kayak gitu, bener nggak? Nah, yang ketiga yang aku pelajari adalah orang tua itu sepengen-pengennya ngasih pendidikan terbaik buat anak, tapi dia harus paham kemampuan finansialnya dia. Karena kalau dia nggak paham kemampuan finansialnya, biasanya yang terjadi adalah karena dia punya uang nih dari gaji dan sebagainya, dia keluarin semua nih Bilal. Padahal dia sendiri nggak nyiapin buat pensiun dia. Jadi akhirnya uangnya habis semua buat dana pendidikan anak. Di masa pensiun dia nggak punya aset atau apapun yang bisa menyokong hidup dia, dan dia percaya oh kan gue udah invest di anak gue sukses, gue dibayarin sama anak gitu loh. Jadi itu kayak nggak kelar. That's why itu kenapa buat aku dan suami dana pendidikan tuh penting banget, dan kita nyekolahin anak setelah kita tahu duitnya udah ada. Bukan ya udah deh jalanin aja insya Allah dicukupkan, enggak. Tapi lihat dulu, oh ini bener bisa nih, bismillah yuk kita masukin gitu. Karena aku nanya gitu, even aku dan beberapa teman-temanku juga masih di lingkupnya gitu ya. Kita tidak memungkiri itu gitu. Tapi kayak kata Mbak Prita bilang tadi, kita bisa selesaikan itu di kita, memotong generasi itu di kita gitu. Nah kalau Mbak Prita sendiri itu memang sudah memotong atau emang dari dulu parentingnya berbeda, memang parentingnya itu sangat-sangat upgrade gitu loh, memahami tentang Sebenarnya anak. sih aku tuh juga gimana ya? Karena gini, kadang kalau kayak di podcast kayak gini kan sometimes orang juga nonton mungkin sepotong atau gimana gitu ya. Terus nanti bilang kayak, "Oh, si Prito ngomong gini nih tentang orang tuanya gitu-gitu segala macam gitu kan, itu bisa menyinggung perasaan dan sebagainya gitu." Cuman kalau dibilang bahwa aku benar-benar kayak bebas melakukan apa yang aku mau sih sebenarnya enggak juga. Aku tuh to be honest dulu tuh punya cita-cita tuh pengen jadi penari. Oke. Kamu percaya gak sih aku dulu penari balet? Gak percaya karena gak pernah lihat ya. Ya iyalah udah pakai jilbab tamunya juga. Dulu tuh aku nari balet dari usia 5 tahun dan aku baru selesai nari itu pada saat aku menikah. Which is balet itu kan setahu aku mahal ya. Dulu sih biasa aja, tapi maksudnya gini, aku memang kepingin punya cita-cita jadi professional dancer. Lalu berubah jadi pengen punya sekolah balet. Jadi dulu tuh cita-cita aku kuliah di London. Yang mana akhirnya gugur gara-gara Krismon. Jadi dari London beralih ke Depok. Gitu kan. Emang kamu pikir dulu aku pengen kuliah akuntansi? Enggak lah. Gitu. Tapi itu cuma best option yang aku punya karena aku dapat jalur undangan waktu itu. Dan orang tua sangat mendukung untuk masuk akuntansi. Ya basically kan dulu ibu aku yellow jacket juga, jadi kayak biasa lah kan kalau kayak orang tua di sini kan kebanggaan lah kalau nerusin legacy ya gitu-gitulah gitu. Jadi aku ada tuh kayak gitunya kayak ya udah deh aku bikin bangga orang tua aku, apalagi aku bisa lolos tanpa tes apa segala macam. Pada saat itu kan kayak nggak mudah juga pilihannya soalnya nggak banyak kan. Dulu kan cuman ada tes atau tanpa tes, udah nggak ada jalur-jalur banyak kayak sekarang tuh nggak ada gitu. Jadi ya udahlah aku bikin bangga orang tua dan sebagainya gitu loh. Walaupun pada akhirnya sih aku menyadari bahwa ya mungkin ini sesuatu yang memang baik untuk aku. Tapi aku nggak bisa pungkirin aku tuh dulu sebenarnya punya keinginan lain loh sebenarnya yang nggak kesampaian, kira-kira tuh gitu. Nah kalau suami aku memang dia lebih dibebasin, jadi dia tuh kebalikannya aku. Kalau aku tuh lebih kayak dijagain banget. Kalau suami aku tuh kayak bener-bener udah bebas gitu, kayak dia nentuin sendiri aja segala macam. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua nih ketemu di tengah gitu loh. Antara aku yang masih ada jaga-jagainnya, sedangkan suami aku juga sadar bahwa anak laki tuh nggak boleh digituin apa segala macam. Jadi parenting kita akhirnya jadi ya kalau tadi kamu bilang udah lebih upgrade ya alhamdulillah ilmunya juga udah lebih banyak kan gitu. Jadi kita bisa nih nggak ngelakuin gitu ke anak gitu lah kira-kira. Untuk menentukan prioritas keuangan kita, kalau per hari ini mungkin aku melihat Mbak Prita masih nomor 1 anak gitu ya. Ternyata nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 seharusnya apa? Supaya menurut Mbak Prita tuh lebih rapi gitu.
Oke, sebenarnya urutannya pertama tuh bukan di anak tapi dana darurat. Oke, aku malah tidak ketebak. Aku kira dana darurat itu di nomor 2 gitu loh. No, dana darurat itu harus selalu jadi nomor 1. Yes. Dan ini penelitiannya udah banyak. If you have enough cash, you will be able to make decisions logically. Artinya, orang yang memiliki kas cukup, artinya nggak berlebih loh, dia akan cenderung mampu mengambil keputusan secara logis dan terstruktur. Tanpa ada tekanan dari mindset keuangan Exactly. tadi. Pertanyaannya jumlahnya berapa? Penelitian terakhir di tahun ini oleh Vanguard dari Amerika Serikat, ekivalen 3.000 US dollar. 2.000 US dollar. Artinya sekitar 30 juta rupiah kalau di Indonesiakan. Tapi kan itu secara umum ya. Iya, Menurut aku nanti harus disesuaikan lagi dengan kita tinggalnya di kota apa dan sebagainya. Benar. Tapi ini tuh sebenarnya cash buffer bill yang memang harus ada dalam bentuk cash, bukan cash ekivalen. Cash ekivalen tuh kayak misalnya emas atau apalah gitu-gitu, liquid asset. Enggak, ini cash. Whenever you have that, percaya sama aku, itu berdasarkan penelitian dibilang bahwa pertama kamu bisa mengambil keputusan lebih terstruktur, kedua kamu mengurangi bengong-bengong mikirin duit itu 2 jam dalam seminggu. Oke. Ternyata kita tuh sering bengong mikirin duit loh. Kayak Iya, misalnya kita iya, kayak apa ya, mendingan ini ngapain ya gitu. Itu ternyata bisa bisa dikurangin sampai 2 jam seminggu. Artinya lo Oke. bisa lebih produktif atau lo mau ngapain kayak nonton kayak whatever di tempat lain gitu loh. Menarik ya. Ya kan? Artinya ini mesti dikejar. Walaupun orang bilang prakteknya susah, ya praktek ya gimana kamu lah. Tetapi kan ini teorinya nih. Aku mau kasih tahu apa yang baik gitu loh. Seperti orang ngomong, dewasa itu tidur harus 8 jam sehari, pernah denger gitu nggak? Iya, iya, sering. Prakteknya emang orang beneran 8 jam. Enggak Biasanya juga kan? 6 jam, 6 jam lah ya. Ya kan? Artinya jangan karena kita nggak bisa ngerjain teorinya, kita langsung bilang itu salah. Enggak, itu tetap benar. Tapi mungkin kita susah aja ngejalaninnya. Iya, iya. Nomor 1 itu dana darurat. Nomor 2, Dan darurat, oke. yes, itu yang pertama. Nomor 2 itu sebenarnya adalah tempat tinggal. Oke, aku nebaknya tadi asuransi. No, Oke. tempat tinggal. Tempat tinggal, alright. Karena tempat tinggal itu kan kebutuhan dasar manusia. Terlepas kamu mau ngontrak, kamu mau punya sendiri, terserah deh. Tapi kalau kamu mau ngontrak, kamu harus punya uang buat ngontrak sampai usia berapa. Jadi nggak berdasarkan, oh ya gaji gue segini, gue ngontrak beginilah. Dan kalau emang udah ada gaji segini, kita tuh juga tahu bahwa kita tuh mampunya ngontraknya di kontrakan yang harganya berapa. Bukan yang gue pokoknya maunya kamar mandi dalam, maunya gini apa segala macam. Ya tetap disesuaikan dengan penghasilan kita. Yap. Nomor 3, itu pada saat kita udah menikah, itu berarti dana membesarkan anak. Jadi ada masuk nih tiba-tiba. Tapi kalau kita belum menikah itu nggak masuk. Nah, dari dana membesarkan anak ini, baru yang terakhir itu adalah dana pensiun. Jadi 4 ini nih sebenarnya. Dana darurat, tempat tinggal kita, kalau sampai udah nikah dan punya anak berarti ada anak nih masuk membesarkan anak. Terakhir adalah dana pensiun. Nah, dana darurat ini kadang bergabung dengan asuransi. Ya, ya. Karena ada orang-orang yang kesulitan misalnya untuk ngumpulin cash sebanyak itu atau dana darurat sebanyak itu, solusinya mungkin ya udah beli asuransi kesehatan, kamu bayar premi segini, jadi kalau sampai karena sakit bisa digantiin lah. Tapi 4 ini tuh checklist yang setiap orang tuh harusnya akan kejadian gitu loh bilang. Nah, di luar itu gue sukanya experience, gue sukanya ini, gue sukanya itu, selalah bebas. Kemarin nih aku waktu seminar nih, aku cerita dikit ya. Yes. Waktu seminar ada Gen Z nanya sama aku. Karena di seminar itu tuh pesertanya dari Gen Z sampai udah mau pensiun. Waduh, kalau udah dapat peserta yang terlalu range-nya jauh gitu tuh kayak oke deh gitu kan. Nah, terus dia nanya gini, boleh gak sih Mbak Prita kalau aku kan Gen Z nih, umur baru 25 tahun. Boleh gak kalau aku gak mikirin pensiun sekarang, jadi aku 2 tahun ini aku mau happy-happy aja, menyenangkan diriku sendiri dan lalalalalalala. Lalu nanti 2 tahun lagi baru aku mikirin pensiun. Aku bilang sama dia, aku tanya balik, terus kamu kalau kamu mau save atau invest, kamu save atau investnya buat apa? Ya gak tahu sih, pokoknya yang penting punya tabungan aja. Gak bisa, aku bilang gitu. Itu kesalahan Gen Z adalah kamu ngumpulin uang tanpa tahu buat apa uangnya. Itu salah besar. Dan aku akhirnya kasih tuh si 4 checklist itu. Aku tanya sama dia, dari 4 ini kamu yang belum punya yang mana? Ternyata belum punya semua. Akhirnya aku bilang, ya jelas lah berarti kamu dana darurat kan? Iya.
Jadi kamu udah jelas sekarang, kamu nabung buat apa? Dana darurat. Pada saat kamu tahu kamu nabung buat dana darurat, apa impactnya? Kamu tahu persis kamu nabungnya di mana. Harusnya dia nabung di mana? Yes. Dia udah gak nanya-nanya lagi harusnya. Kan orang banyak juga Gen Z nih. Aduh pengen nabung, pengen investasi. Di mana yang paling bagus ya kan gitu-gitu kan. Segala macam kayak kebingungan. Kebingungan itu gak akan terjadi kalau kita tahu tujuannya apa. Akhirnya dia gini. Jadi aku sebenarnya boleh seneng-seneng. Siapa yang ngelarang, kan ada living saving playing. Tapi savingnya kamu gak boleh tinggalin. Dana darurat kamu harus kumpulin. Dan kalau kamu belum punya 3 kali pengeluaran rutin bulanan, I'm so sorry. Kamu belum bisa tuh healing-healingnya seperti kamu mau, aku bilang gitu. Kamu carilah cara gimana kamu tetap bisa healing, tapi kamu kekumpul itu semua. Akhirnya dia baru ngerti gitu loh. Karena kalau nggak gitu Bilal, itu bakal berantakan banget nanti ke depannya. Aku sempat baca juga, tapi aku lupa spesifik berapa persen. Tapi mostly Gen Z Indonesia itu sebenarnya tidak punya dana darurat. Mungkin sih. Dan menurut Mbak Prita, kayak tadi kan mungkin 3 kali pengeluaran per bulan gitu ya. Tapi secara pendapatan juga belum tentu bisa nge-cover, apalagi kayak tadi mungkin ada yang sandwich generation juga, kayak harus bantu orang tua, tutup sana, tutup sini gitu. Kalau Mbak Prita masuk ke dunia mereka, harus ngapain? Oke. Aku sebenarnya punya solusinya, tapi orang banyak yang nggak suka. Gak apa-apa, silakan, gak apa-apa. Solusinya jual barang. Dan gak mau lu jualan ya? Contoh ya, aku lihat nih kakakmu sendiri nih. Misal kamu bilang, Mbak Prita aku nggak punya dana darurat nih sekarang gitu. Aku lihat kamu, aku scanning, jam tangan jual. Kenapa kamu pakai jam tangan? Buat lihat waktu Mbak Prita, emang nggak bisa lihat dari handphone? Aku yakin kamu bisa. Tapi kamu mau nggak ngelakuin itu? Belum tentu. Tapi kalau kamu nanya sama aku, gimana caranya gue gini? Lu lihat aja di badan lu sendiri lah, apa yang bisa lo jual, apa yang bisa lo kecilin, misalnya handphone. Lu pakai yang kayak apa? Handphone itu kan intisarinya apa sih? Biasanya kita chat gitu-gitu. Yang lainnya itu kan tambahan-tambahan ya. Dan sekarang kan kita udah beruntung banget punya opsi itu beragam gitu loh. Dari yang HP mungkin 2 juta sampai 20-an juta ada semua, Bilal. Bener nggak? Bener. Ya kalau emang kita butuh dana darurat, kenapa lu punya handphone 20-an juta? Itu dana darurat lu. Sesimpel Iya, itu. itu ya, benar. Ada juga data yang aku kumpulin nih, katanya banyak Gen Z itu menunda pernikahan karena ingin fokus karir dan khawatir soal keuangan. Paham. Mbak Birta juga sering nulis tentang ini. Paham. Ada pendapat atau ilmu baru yang ingin kita pelajarin nggak? Soalnya aku tadi ketika ada 4 step tadi, itu di nomor 3 ketika dana pendidikan anak, ada juga orang memilih untuk tidak punya anak. Paham. Gimana menurut Mbak Prita? Oke, kita nggak bisa pungkiri bahwa di Indonesia memang biaya pendidikan itu adalah satu aspek yang cukup challenging, if not berat, challenging for so many people. Oke, however, aku kan juga dosen ya. Aku melihat bahwa sekarang sebenarnya the options to get education itu banyak. Oke, nah pertanyaannya adalah kita sebagai orang tua nyiapin bekal buat anak kita sejauh mana? Makanya orang tua banyak yang ragu-ragu akhirnya punya anak karena nggak yakin bisa melakukan itu. Akhirnya aku kemarin sempat share nih, ada 6. Kamu bisa dibilang siap finansial di level 1 untuk punya anak kalau pertama kamu udah punya dana darurat dulu. Karena itu penting, nggak bisa. Itu kalau itu nggak ada tuh agak bahaya memang. Jadi tolong ya buat semua calon-calon suami yang pada mau bikin anak gitu ya, ngotot minta ke istrinya, atau yang anaknya udah 2 tapi laki semua ngotot pengen cewek gitu misalnya ya. Kamu lihat dulu dana darurat kamu udah cukup atau belum sebelum kamu minta istri kamu buat ya udah sama-sama istilahnya untuk punya keturunan. Yang kedua adalah kamu punya penghasilan yang stabil. Karena tanpa penghasilan yang stabil gimana mau punya dana darurat, kan logikanya gitu. Benar. Oke. Yang ketiga, kamu harus bisa bayar premi asuransi kesehatan minimal BPJS. Minimal itu aja, nggak apa-apa, tapi itu harus ada. Karena BPJS juga cover melahirkan kan. Terus udah gitu kamu sudah bisa punya budgeting dan kamu mau untuk menabung untuk urusan anak kamu. Karena kadang ada orang tua juga yang nggak mau banget gitu kan, orang tua juga berhak bahagia katanya gitu. Jadi nggak semuanya tentang anak, paham. Tapi once kamu berani punya anak itu amanah. Kamu harus mau tuh nabung buat itu. Yang kelima, kamu harus bisa punya gaya hidup sederhana. Emang mau nggak mau begitu sih. Jadi sederhana itu artinya kalau kemampuan kita di sini, kita hidupnya tuh di sini.
Bukan berarti kita juga jadi kayak frugal banget, belum tentu sih, tapi lebih sederhana aja. Dan yang terakhir, kamu bisa korbanin gaya hidup demi prioritas keluarga. Ini yang biasa orang tua berat. Itu yang berat, benar. Itu yang berat. Nah, 6 ini kalau jadi checklist kita, I think banyak sebenarnya Gen Z yang sudah siap punya anak gitu. Karena bebannya itu kan sebenarnya di gengsi orang tua itu juga penting ya. Benar. Kayak gini, masukin anak di sekolah SD yang kayak gini, ih males banget, malu misalnya gitu. Padahal ya itu kemampuan kita gitu. Ya orang tua itu kan juga pintar. Kamu pintar, orang-orang Gen Z banyak yang udah sekolah. Ya ajarin aja anaknya sendiri juga di rumah, lengkapi. Misalnya nggak bisa sekolah berbahasa Inggris, ya orang tuanya aja ajak ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu-gitu loh, sesimpel itu. Walaupun dipangkas kecil-kecil tapi Ya. dalam konteks mungkin long term 5 tahun itu ada hal yang lebih positif kalau mau di saving ke dana darurat dan lain-lain Betul, ya. betul. Emang gak kerasa sih. Sebelum kita masuk Q&A, aku ada pertanyaan simple ke Mbak Prita ya. Dari Mbak Prita sendiri, kira-kira ada nggak pengalaman menarik dari klien ya tentang hutang, tentang apapun problem yang mungkin bisa di-share ke kita dan Mbak Prita itu ada solusi yang menarik gitu. Aku tuh sebenarnya encounter ada 2 nih, ya, 2 yang pernah aku temui dan akhirnya kita handle langsung. Jadi sebenarnya kan to be honest aku udah nggak banyak handle klien personal gitu ya, karena aku kesulitan gitu. Tapi masih ada 2 yang pernah aku handle langsung. Yang pertama nih kaitannya dengan utang. Jadi penghasilannya UMR, istrinya juga bekerja, pinjaman online-nya 12 platform. 12 platform. Wadaw. Pertanyaan pertama aku, kalau orang punya utang yang lilitannya sampai seperti ini adalah, ceritain ke saya, dari yang tadinya kamu nggak punya utang, akhirnya kamu jadi begini, ceritain dari awal. Itu harus diceritain. Karena di titik itulah seorang financial consultant akan paham ini masalahnya kenapa. Karena ada orang yang memang pinjol itu karena dirinya dia, ada yang karena keluarga, ada yang karena sakit, macam-macam lah. Jadi pada saat dia cerita, kita akan tahu sebenarnya ini kira-kira solusinya yang mana. Nah, akhirnya dia udah cerita, akhirnya ketahuan bahwa gaya hidup. Dia sendiri mengakui kegoda pengen upgrade handphone, padahal nggak mampu. Dan pada saat itu ternyata nggak lama pandemi kena cut. Punya penghasilan tapi kan pada saat pandemi banyak yang tunjangan berkurang kan. Karena tunjangan itu melekat pada kedinasan, sedangkan gaji melekat pada orang. Biasanya gaji nggak dipotong Bilal, tapi kayak misal waktu pandemi nggak ada perjalanan dinas, nggak ada apa, kan tunjangannya berkurang jauh. Jadi kalau orang menghadapi seperti itu pakai tunjangan, pantesan bahaya. Pertanyaan kedua, pasangan kamu gimana? Kamu mau keluar dari sini apa enggak? Karena kalau pasangannya juga nggak bareng, nggak akan bisa, percuma. Iya mau, oke. Akhirnya kita bikin ini skema gitu ya. Gimana menyelamatkan cash flow dia. Itu ada metodenya, teknis banget sih. Namanya metode bola salju. Nanti kapan-kapan bisa cerita deh. Tapi kira-kira dengan metode itu dalam 10 bulan itu platform udah berkurang, sisanya tinggal 2. Tinggal 2. Dan akhirnya pelan-pelan katanya sih bulan kemarin baru lunas. Setelah berapa tahun? 1,5. Tapi itu memang harus ada effort luar biasa. Artinya apa? Masih ada secercah harapan. Indonesia cerah lah gitu kalau memang dari kita memang mau untuk melakukan itu. Nah on the other hand, yang satu lagi case yang pernah aku tangani adalah ini malah high net worth individual. Wow. Ya mungkin orang gak akan nyangka, masa iya sih orang kalau udah kayak gitu bakal kesulitan. Ternyata kejadiannya adalah pasangannya yang berpenghasilan itu kena stroke. Pasangan yang berpenghasilan which is suaminya. Yes, kena stroke di usia muda. Oke. Padahal asetnya di mana-mana. Di luar negeri, di Indonesia, pas segala macam ini itu. Mungkin orang lihatnya kayak, masa udah punya aset sebanyak itu ini? Karena rupanya pengeluarannya tiap bulan itu sekitar 300 sampai 500 juta. Terus emang kamu pikir it's very easy untuk ya udah mbak gitu tinggal turunin aja ini kamu, nggak bisa. Karena gaya hidup yang orang udah ada di porsi itu emang either kamu turun dan kamu keluar dari pergaulan,
Atau ya kamu jual-jual barang, sesimpel itu. Keluar dari pergaulan ya berarti memang ada bukan subscription, bukan atau berlangganan apapun, tapi memang ada hal yang bikin dia terikat sama satu komunitas gitu ya, dan mereka harus ada pengeluaran yang sama di tingkat itu Ya kali. iya dong, kayak misal kamu ikut komunitas motor apa gitu kan pasti ada pengeluaran. Kamu Iya, ada iya. komunitas ini, kamu pasti ada pengeluaran segitu. Itu kayak udah ada bare minimum yang harus kita punya lah, kira-kira gitu. Nah, kenapa sih bisa sampai pengeluaran sebesar itu? Biasanya pengusaha. Nah, pengusaha itu kan kadang suka bikin perjanjian bisnis atau apa Iya, yang pasangannya nggak tahu. Iya, iya. Nah, itu masalah dia juga di situ. Tiba-tiba suaminya stroke juga nggak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba datang nih gitu kan. Maksudnya orang-orang bilang nih suaminya kemarin ada utang gini begini, kan bingung nih istrinya Iya, gitu kan, iya. segala macam gitu. Ya udah akhirnya aku cuman bisa bantu. Kalau itu aku jujur nggak bisa nyelesain. Kenapa? Karena tidak ada kemauan dari mungkin bukan tidak kemauan tapi sulit kali ya gitu ya. Jadi aku akhirnya cuman bisa bantu bikinin kalau masih bisa dikerjain kayak gini. Ya. Tapi aku nggak bisa paksa orang ngerjain itu gitu loh. Gitu. Jadi menarik ya. Yang malahan kita pikir udah nggak punya harapan malah bisa selesai. Malah yang kita pikir harusnya kamu udah wah financial freedom lah malah jadi begitu gitu loh. Iya, iya. Karena emang orang lupa bahwa pemasukan gede, kalau pengeluaran lebih gede bakal boncos. Exactly. Ya. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Mbak Prita, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Pertanyaan pertama dari HDR 236. Mbak Prita, jujur saya sering ngerasa gagal sebagai anak karena belum bisa membantu keuangan orang tua saya. Gimana cara simpelnya untuk bisa berdamai dengan perasaan ini ya, sambil tetap bermimpi untuk masa depan saya sendiri? Oke, pertama kamu tidak gagal. Oke, kamu bisa dibilang gagal kalau kamu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Kalau itu buat aku seperti itu. Ya, So as long as kamu nggak seperti itu dan kamu tetap berusaha, kamu mesti percaya bahwa ya memang porsi kamu saat ini seperti itu. Dan orang tua kamu kalau dia adalah orang tua yang baik, dia akan bisa menerima itu. Karena sebenarnya ya ada istilah anak katanya durhaka, tapi orang suka lupa orang tua tuh juga bisa durhaka loh sebetulnya. tapi jarang terekspos kali ya. Exactly. Jadi tolong hindari dan keluarin pikiran bahwa saya gagal, tapi usaha terus. Dan yang namanya membanggakan orang tua itu nggak melulu dari sisi finansial atau pencapaian hidup. Kalau dari sisi gagal itu kan orang-orang emang ngelihat dari materialistisnya gitu, kayak ada barangnya, bisa bawa orang tua umroh gitu ya. Itu kan yang dimunculkan juga di sosial media ya. Tapi aku sangat-sangat relate sama kata-kata di awal tadi ya sebelum Q&A, ketika kita tidak membebani orang tua kita, ketika kita bisa fulfill kita punya dream sendiri dengan uang kita, itu sebenarnya sudah konteksnya sukses ya untuk seorang anak. Karena kan logikanya tugas orang tua itu adalah dititipi, dapat amanah untuk membesarkan, mendidik, menurture, mengguide supaya akhirnya mereka bisa mandiri dong. Jadi sebetulnya kalau akhirnya anak itu bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri dan keluarganya dia, dan kalau aku tambahannya dalam koridor agama yang aku anut, ya itu anakku ya alhamdulillah udah sukses gitu loh. Yap. Aku ke pertanyaan kedua ya. Dari Laila Utami. Kak, izin nanya. Kalau kita terlilit utang dan kita ngerasa bahwa tidak ada jalan keluarnya, aku harus melakukan aksi apa ya untuk aku bisa melihat harapan itu masih ada? Oke. Angka tidak pernah berbohong. Jadi aku akan selalu bilang, kamu ambil kertas dan ambil pen. Jangan tulis di laptop atau ketik-ketik. Karena journaling dengan tangan itu efeknya beda dengan ketikan.
ambil kertas, bikin tabel, utang saya di platform apa aja atau institusi apa aja, bank atau apapun itu. Berikutnya adalah berapa jumlah cicilan saya. Berikutnya adalah berapa sisa utang yang masih harus saya bayar. Jadi totalnya nih. Terakhir adalah berapa bunganya. Oke. Kamu urutin dari yang cicilannya ya, yang dimana sisa utang itu paling kecil. Jadi kalau sisa utang paling kecil itu utang yang mana, terlepas dia cicilannya berapa besar atau bunganya berapa besar, itu duluan yang kamu selesaikan. Teori ini bilang kalau kamu bisa menghilangkan satu list dalam daftar, itu akan sparks kepercayaan diri bahwa aku ternyata bisa loh melakukan ini. Nah, caranya gimana? Maka kamu harus lihat nih, oke, dari penghasilan kamu itu emang kurang atau tidak. Kalau misalnya memang ada faktor kurang, kamu lihat masih mungkin nggak kamu lebih frugal lagi. Kalau emang tidak bisa, ya memang tidak ada jalan lain selain kamu harus mencari cara menambah income mungkin untuk sementara waktu. Dimana sekarang opsinya itu cukup banyak ya, baik dari online, commerce, macam-macam lah. Tapi itu bukan yang harus terus-terusan, hanya sampai batas kita mulai bisa ngilangin daftarnya satu persatu. Ya. Aku setuju sama itu. Dan masuk akal, masih bisa realistis untuk kita kerjain. Betul. Pertanyaan ketiga dari Safira Khaila. Mbak, izin nanya. Saya sering menghindari ngobrol keuangan karena takut memicu konflik dengan keluarga saya. Padahal di satu sisi saya ingin membantu adik saya kuliah, dan sisi lain orang tua juga banyak banget utangnya gitu. Saya sendiri belum mapan dan saya ingin mengatur keuangan saya dengan sehat, tapi susah. Sebagai tulang punggung keluarga, ada solusi. Oke. Again, angka tidak berbohong. Ada satu tools yang jarang banget dipakai sama orang, tapi ini penting. Oke. Namanya tools balance kekayaan bersih pribadi. Jadi, basically kita bikin di sebelah kiri itu semua harta yang kita punya, di sebelah kanan itu adalah semua pinjaman yang masih harus dibayar. Bukan cicilan, pinjamannya. Dalam hal ini kan tadi dia share ini orang tua yang banyak utang. Berarti hartanya itu termasuk harta orang tua. Oke. Yep. Dari sini sebenarnya akan kelihatan Bilal, orang tuanya sebenarnya punya harta nggak sih buat bayar pinjaman tersebut? Kalau misalnya iya, contoh misalnya jual rumah, ya maka mungkin itu perlu dilakukan. Tapi ingat, pada saat jual rumah artinya dia harus menyisihkan sejumlah uang untuk bisa ngontrak untuk sekian lama, kira-kira gitu. Karena kan dia tetap harus punya rumah tinggal. Nah, itu sebenarnya adalah kuncian. Ada orang yang pernah nih cerita, anaknya tuh kayak sedih gitu karena nih kayaknya my parents tuh broke deh, dia nggak nyiapin tabungan buat aku kuliah, jadi kayaknya aku mesti cari beasiswa lalala. Tapi terus dia sempat cerita juga bahwa iya dia tuh gimana sih nggak nyiapin tabungan gini, tapi dia masih ada rumah 3 sama masih punya mobil 1. Artinya apa? Dia pikir tabungan itu harus berbentuk tunai, cash. Yeah. Padahal berarti si rumah yang 3 itu ya harus dijual, bener nggak? Mungkin pada saat itu cita-citanya punya rumah mau dikontrakin atau apa, tapi ternyata nggak bisa karena ada tanggung jawab ini. Nah, dengan begini aku pengen pendengar kita ini itu tuh ngobrol sama orang tuanya, sama-sama duduk bareng dan cari solusi untuk utang tersebut. Baru berikutnya ini soal si kuliah adik itu. Karena kuliah adik itu juga adiknya harus diajak ngobrol. Kakak mampunya segini. Kalau kakak mampunya segini, opsi kuliahnya tuh di sini. Ya adiknya juga memang perlu untuk memahami kakaknya kemampuannya gimana. Tapi kadang-kadang yang kejadian adalah si kakaknya kan diteror gitu kan, dibilang kamu tuh ya dulu semua uangnya bapak ibu tuh buat nguliahin kamu gitu. Giliran kamu sukses kamu nggak mau lagi bantu adik-adik apa segala macam. Balik lagi tuh financial enmeshment, ya dong. Sekarang tinggal pilihan di si kakak. Si kakak ini mau ngikutin semua yang diomong itu atau dia berani untuk ngomong. Nah ini kan titik pilihan nih Bilal. Kalau kakaknya bilang kayak tadi dia bilang aku gak berani berkonflik, berarti itu pilihan hidupnya dia. Artinya kamu mesti sadar penuh bahwa this life itu akan menggeluti kamu for the next berapa years gitu loh ke depan. Dan itu pilihan sadar kamu loh, karena kamu tidak mau berkonflik. Yang tadi aku sering bilang bahwa kamu memilih loh untuk gak apa-apa deh gue diginiin daripada gue diomongin orang. Benar. Gue dibilang anak durhaka.
gue dibilang apa, nggak apa-apa deh. Ya berarti itu you secara sadar kamu mau melakukan itu. Maka kalau udah itu yang kamu pilih, aku cuman punya satu saran. Ikhlas. Ya, ikhlas dalam kesedihan. Mau gimana lagi, you choose that. Dan kalau kamu bilang, aku gak punya pilihan. Manusia itu selalu punya pilihan. Tapi pilihan seperti apa yang berani kita ambil dan sanggup mungkin kita ambil kan. Kadang ya omongan orang kan emang suka nyelekit banget. Tapi kan faktanya ada juga yang cuek banget gak peduli. Ada juga yang aduh gitu kan. Ya sudah, kamu yang paling tahu diri kamu. Kalau kamu gak sanggup, ya udah. Berarti ini harus kamu jalanin gitu aja. What you're not changing, you're choosing katanya. Yes. Karena itu pilihan hidup ya. Tuh. Terakhir, Mbak Prita, aku penasaran. Ada nggak the worst advice yang pernah kakak dengar? Ada. Ini tuh menarik ya, karena aku nggak tahu sebenarnya ini potongan aja atau ini tuh lengkap. Karena sometimes nasihat keuangan itu suka dipotong-potong. Tapi kayaknya sih yang ini aku dengernya tuh udah komplit, yaitu orang dibilang nggak perlu kamu bikin budget. Itu 50, 30, 20, living, saving, playing tuh bikin kamu malah nggak bisa achieve apa-apa. Udahlah, jalanin aja. Lu duit punya berapa, ya udah pengeluarannya berapa, yang penting katanya gitu. Yang penting nggak minus. Itu bahaya banget. Karena penelitiannya sudah banyak sekali bahwa budgeting helps us to make logical decision. Karena dengan budgeting itu ada di mental kita tahu bahwa saya memang hanya boleh pakainya segini. Jadi kalau misalnya ini lewat, saya sadar penuh ini tuh lewat. Dan saya tahu bahwa saya harusnya balikin ke sini suatu hari nanti. Mungkin gak sekarang. Tapi aku tuh selalu yakin akan ada masa-masanya Tuhan kasih kita rezeki lebih, Bilal. Gak mungkin enggak. Benar. Aku yakin banget itu. Dan pada saat itu terjadi dan kamu gak punya budget, akan bablas aja. Aku sering bercanda sama bapak-bapak di seminar. Aku bilang gini, coba bapak-bapak inget-inget. Kalau sekarang bapak-bapak udah mau pensiun, belum punya dana pendidikan anak. Terus bapak-bapak bilang, udahlah ntar insya Allah dicukupkan. Gak boleh begitu. Jangan-jangan dulu rezekinya udah turun. Tapi terus bapak-bapak pergi ke dealer mobil jadi DP deh tuh. Bukan malah jadi dana pendidikan anak. Pilih DP mobil instead of dana pendidikan anak. Coba jujur sama aku, STNK udah ganti berapa kali, baru pada ketawa. There goes your dana pendidikan anak, aku bilang gitu. Dan itu alasannya karena gak punya budget. Nah, kalau kamu belum bisa ngejalanin budgeting living 50%, saving 30%, playing 20%, jangan salahkan teorinya. Tapi kita adjust. Oke, saat ini mungkin kita UMR, yang penting kita gak pay later, yang penting kita gak pinjol gitu ya. Tetapi we know bahwa nanti saat kita udah semakin baik kondisinya, itu yang kita kejar. Jadi itu menurut aku penting banget untuk semua orang punya budget supaya mereka bisa create hidup yang memang lebih indah dan sejahtera. Wow, luar biasa sekali. Thank you Mbak Prita atas omongan hari ini. Aku sangat banyak belajar hal baru. Thank you juga. Ya, thank you, sehat terus. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.